Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rafli Putra Syahrizal. Saya akan membahas tentang Surat Perintah 11 Maret. Surat Perintah 11 Maret atau yang biasa disebut dengan singkatan Super Semar adalah sebuah dokumen yang ditandatangani oleh Presiden Indonesia Soekarno pada tanggal 11 Maret 1966 yang memberikan wewenang kepada Panglima Angkatan Darat Letnan Jenderal Soeharto untuk mengambil tindakan apapun yang dianggap perlu untuk memulihkan ketertiban dalam situasi kacau selama pembantaian massal di Indonesia tahun 1965 sampai 1966. Singkatan Super Semar juga merupakan plesetan dari nama Semar, tokoh mistik dan sakti yang sering muncul dalam mitologi Jawa, termasuk dalam pertunjukan wayang. Penyebutan Semar mungkin dimaksudkan untuk membantu memanfaatkan mitologi Jawa untuk memberikan dukungan terhadap legitimasi Soeharto selama periode transisi kekuasaan dari Soekarno ke Soeharto. Akibatnya, Super Semar dianggap sebagai instrumen utama pengalihan kekuasaan eksklusif dari Soekarno ke Soeharto. Majelis Permusyawaratan Rakyat sementara dalam sidang umum 1966 kemudian mengangkat Super Semar menjadi resolusi semi-konstitusional yang tidak dapat dibatalkan oleh Soekarno. Resolusi ini secara eksplisit menyatakan bahwa Super Semar tidak lagi memiliki kekuatan hukum setelah terbentuknya Majelis Permusyawaratan Rakyat. Hasil pemilihan umum diadakan pada tahun 1971 dan para anggotanya dilantik pada tanggal 28 Oktober 1971. Pada tanggal 30 September 1965, suatu kelompok yang menamakan diri mereka Gerakan 30 September membunuh 6 jenderal senior dan 1 perwira angkatan darat, mengambil alih kendali sementara atas beberapa bagian dari pusat kota Jakarta, dan mengeluarkan sejumlah keputusan atas Radio Republik Indonesia. Soeharto dan sekutu-sekutunya mengalahkan gerakan tersebut, dan dalam proses yang agak berlarut-larut yang berlangsung selama 6 bulan atau lebih, posisi resmi Soekarno sebagai presiden negara ini perlahan-lahan tapi pasti surut. Selama beberapa bulan berikutnya, Soeharto dan Angkatan Bersenjata mengambil inisiatif. Angkatan Bersenjata menuduh saingan lamanya, Partai Komunis Indonesia, berada di balik upaya kudeta, dan pembersihan anti-komunis pun terjadi. Selama rapat kabinet yang tidak dihadiri oleh Soeharto pada tanggal 11 Maret 1966, ketika demonstrasi mahasiswa yang dilindungi oleh tentara berlangsung di Jakarta, pasukan tanpa rencana mengepung istana kepresidenan di mana rapat tersebut diadakan. Belakangan diketahui bahwa mereka adalah pasukan khusus Angkatan Darat. Soekarno disarankan untuk meninggalkan pertemuan tersebut dan ia melakukannya, terbang ke Istana Bogor 60 km sebelah selatan Jakarta dengan menggunakan helikopter. Sore harinya, 3 jenderal Angkatan Darat, Mayor Jenderal Basuki Rahmat, Menteri Veteran dan Demobilisasi, Brigadir Jenderal M. Yusuf, Menteri Perindustrian Dasar, dan Brigadir Jenderal Amir Mahmud, Komandan Komando Daerah Militer kelima, mengunjungi Soeharto, yang ditemani oleh Wakil Perdana Menteri Johannes Leimana, Khairul Soleh, dan Soeb Bandrio, dan kembali dengan membawa Super Semar yang telah ditandatanganinya, yang kemudian mereka serahkan kepada Soeharto. Keesokan harinya, Soeharto menggunakan kekuasaan yang diberikan kepadanya untuk melarang PKI, dan pada tanggal 18 Maret 15 menteri loyalis Soekarno ditangkap. Soeharto mengubah komposisi Majelis Permusyawaratan Rakyat sementara, dan setahun kemudian, pada bulan Maret 1967, MPRS memutuskan untuk mencopot kekuasaan Soekarno dan menunjuk Soeharto sebagai pelaksana tugas presiden. Pada tahun 1968, MPRS menghapus kata pelaksanaan tugas, dan lebih dari 2 tahun setelah peristiwa September 1965, Soeharto menjadi Presiden Indonesia. Proses peralihan jabatan presiden dari Soekarno ke Soeharto membawa waktu lebih dari 2 tahun. Soeharto tetap berkuasa sebagai presiden hingga ia mengundurkan diri selama krisis politik di Indonesia
pada Mei 1998. Beberapa kontroversi hilangnya Super Semar. Salah satu kesulitan dalam penelitian sejarah mengenai Super Semar adalah bahwa dokumen aslinya tidak dapat ditemukan lagi. Ketika Wakil Presiden Megawati Soekarno Putri memerintahkan Arsip Nasional Republik Indonesia untuk menemukannya, mereka melaporkan bahwa mereka hanya memiliki 2 salinan. Satu dikeluarkan oleh Pusat Penerangan Angkatan Darat dan satu lagi oleh Sekretaris Negara, dan bahwa ada perbedaan yang signifikan di antara keduanya. Menurut penuturan salah satu dari ketiga perwira tinggi Angkatan Darat yang akhirnya menerima surat itu, ketika mereka membaca kembali surat itu dalam perjalanan kembali ke Jakarta, salah seorang perwira tinggi yang kemudian membacanya berkomentar, "Loh, ini kan perpindahan kekuasaan, tidak jelas." Kemudian naskah asli Super Semar, karena beberapa tahun kemudian naskah asli surat ini dinyatakan hilang dan tidak jelas hilangnya surat ini oleh siapa dan di mana. Karena pelaku sejarah peristiwa lahirnya Super Semar ini sudah meninggal dunia. Belakangan, keluarga M. Yusuf mengatakan bahwa naskah Super Semar itu ada pada dokumen pribadi M. Yusuf yang disimpan dalam sebuah bank. Tentang mengetik Super Semar, siapa sebenarnya yang mengetik surat tersebut masih tidak jelas. Ada beberapa orang yang mengaku mengetik surat itu, antara lain Letkol TNI Angkatan Darat Ali Ebram, saat itu sebagai staf asisten 1 Intelijen Resimen Cakabirawa. Kesaksian yang disampaikan kepada sejarawan asing Ben Anderson oleh seorang tentara yang pernah bertugas di Istana Bogor. Tentara tersebut mengemukakan bahwa Super Semar diketik di atas surat yang berkop markas besar Angkatan Darat, bukan di atas kertas berkop kepresidenan. Inilah yang menurut Ben menjadi alasan mengapa Super Semar hilang atau sengaja dihilangkan. Berbagai usaha pernah dilakukan Arsip Nasional Republik Indonesia untuk mendapatkan kejelasan mengenai surat ini. Bahkan Arsip Nasional Republik Indonesia telah berkali-kali meminta kepada Jenderal M. Yusuf yang merupakan saksi terakhir hingga akhir hayatnya 8 September 2004 agar bersedia menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi. Namun selalu gagal. Lembaga ini juga sempat meminta bantuan Muladi yang ketika itu menjabat Mansesnek, Yusuf Kala, dan M. Sailan, bahkan meminta DPR untuk memanggil M. Yusuf. Sampai sekarang usaha Andri tidak pernah terwujud. Saksi kunci lainnya adalah mantan Presiden Soeharto. Namun dengan wafatnya mantan Presiden Soeharto pada 27 Januari 2008 membuat sejarah Super Semar semakin sulit untuk diungkap.